Halo guys, balik lagi di channel Investor Fundamental. Kali ini gue mau bahas cara belajar saham buat anak SMA. Emang kalau lihat gue ini kayak bukan orang yang udah jadi miliarder saham atau apa ya. Gue masih mulai dari bawah, mau gue mulai dari nol juga. Dengan modal gue yang seadanya, gue beli saham. Dan ya kalau lu ngerasa gue ini bukan orang kaya jadi kurang berpengalaman dan gimana ya, ya mungkin lu benar, tapi ya gue juga belajar dari orang-orang lain, dan apa yang gue pelajarin dari orang-orang tersebut juga gue sharing ke lu, dan juga yang udah gue aplikasiin di hidup gue. Jadi menurut gue ini gak ada salahnya ya kalau buat kalian yang masih SMA itu mulai belajar saham. Karena gue juga mulai saat-saat SMA. Rencana waktu dulu tuh gue rencananya SMP kelas 3 gitu gue mau mulai, tapi ada beberapa kendala, jadi gue benar-benar mulai belajarnya itu pas SMA, saat umur gue sekitar 16 sampai 17 tahunan. Nah, gue mau sharing ke kalian apa aja yang gue pelajarin dari awal SMA sampai hari ini ya. Nah, yang pertama waktu itu gue tuh pas mau belajar saham tuh gue mikir kayaknya gue beli buku deh. Nah, gue cari tuh buku ke toko buku ya. Nah, yang gue nemu itu buku ini, buku pertama gue tentang saham. Buku Anak Muda Miliarder Saham karya Andika Sutoro Putra. Nah, gue dulu belum tahu kayak Pak Lo Keng Hong. Gue cuma tahu Warren Buffett aja dulu. Tapi kalau gue beli bukunya kan kayak gue kurang relate gitu, karena di Warren Buffett kan di Amerika ya, sedangkan gue ini kan di Indonesia. Jadi gue milih beli buku karya Andika Sutoro Putra ini karena gue tahu dia juga seorang investor saham yang udah mulai dari usia sekitar 17 tahunan. Nah, di buku ini juga lengkap ya guys ya. Gue bukan bermaksud promosi atau apa, tapi ya gue sharing aja pengalaman gue, karena buku pertama gue ya buku ini. Gue baca buku ini udah mulai paham, baru gue lanjut ke step berikutnya, yaitu step kedua. Di step kedua ini gue mulai baca laporan keuangan. Yang gue pelajarin itu dari buku ini semuanya. Ada berapa poin gue lupa, kalau gak salah itu ada 7. Gue gue cari contoh perusahaannya, dan gue lihat, gue bandingin, gue aplikasiin apa yang ada di buku ini ke laporan keuangan tadi, sehingga gue tahu nih perusahaan bagus atau enggak gitu. Nah, kalau teman-teman belum ngerti baca laporan keuangan ya, teman-teman tuh bisa belajar dari apa aja ya, banyak. Internet bisa, YouTube bisa, buku ini juga bisa. Nah, udah step kedua beres, teman-teman udah lumayan paham nih laporan keuangan, tapi belum begitu lengkap ya. Nah, yang poin ketiga itu ada 4 hal penting ya, menurut gue itu wajib banget pas lu awal-awal pengen tahu tentang saham atau mempelajari saham. Yang pertama itu price to earning ratio, yang kedua price to book value, yang ketiga net profit margin, dan yang keempat return of equity. Nah, itu gue cari taunya itu termasuk dari buku ini, sama gue juga belajar dari channel YouTube yang ngajarin saham waktu itu tuh. Sudah gue paham 4 poin penting tadi, gue udah lumayan kepikir gimana kinerja si perusahaannya dari 4 poin tadi, terus gimana harga sahamnya murah atau mahal, gimana pendapatannya, ya kurang lebih kayak gitu. Nah, sudah step ketiga tadi, step keempatnya itu belajar dari YouTube. Kalau 4 poin penting tadi itu sebenarnya lumayan, tapi kan nggak mungkin lu beli saham cuma dari 4 poin tadi kan. Lu pelajarin lagi tentang kayak manajemen dan lain-lainnya. Gue belajar dari YouTube. Sesimpel itu, lu belajar dari orang yang udah bisa dan udah ngerti. Jadi gue belajar dari YouTube, gue cari channel-channel YouTube saham, gue pelajarin tiap hari sampai gue ngerti, dan udah itu gue langsung cek lagi laporan keuangan kayak gimana tuh, apa itu tadi yang dia ajarin. Gue lihat, oh perusahaan ini kayak gini, perusahaan ini kayak gini, perusahaan ini bagus, perusahaan ini kurang bagus, kayak gitu. Nah, step yang kelima itu adalah, oh ya, gue lupa mau ngomong, di step keempat tadi, lu itu udah bagus kalau lu mau belajar dari YouTube. Misalnya lu tonton video gue gini, walaupun gue ya bukan orang yang udah paling hebat di dunia saham ya, is okay lah, tapi lu belajar dari orang yang relate sama hidup lu, dan mungkin sama-sama ngerasain apa yang lu rasain gitu. Jadi mungkin lebih bisa apa ya, punya pandangan, dan juga kalau susah dari nolnya bareng sama-sama ya, berarti kalau nanti sukses juga lu bisa ada peluangnya gitu, kayak karena lu mulai dari nol sama-sama kayak gua, dan lu belum tahu apa-apa, dan kayak gua aja, gua juga belajar sendiri, gua belajar dari nol, dan sekarang ya menurut gue sih gue udah lumayan gitu ya. Nah, jadi lu tuh udah di atas orang-orang yang gak pernah mulai kalau lu udah masuk step 4 yang mulai belajar dari YouTube. Nah, step kelima itu yang terakhir, yaitu gue baca annual report. Laporan keuangan emang lumayan cukup. Kalau tambah lagi lu baca catatan kaki yang dari bawahnya,
udah lumayan. Tapi kalau lu mau lebih dalam, lu lihat annual reportnya, lu bisa tahu bisnisnya, perusahaannya, udah beli sejak kapan, perusahaannya ada di mana aja, cabangnya berapa, punya apa aja mereka, bisnisnya kayak gimana, manajemennya gimana, jajaran direksi, komisarisnya gimana, apakah mereka menerapkan GCG yang baik, ataukah mereka sebaliknya, lu bisa tahu dari annual report. Terus juga lu bisa tahu jumlah saham beredarnya, apakah mereka bagi dividen, bagaimana beberapa tahun terakhir mereka, dan sejarah-sejarahnya juga lu bisa tahu di annual report. Emang makan waktu baca annual report karena biasanya halamannya banyak banget, tebal ya kalau bentuknya buku, tapi kan bentuknya digital di ebook. Memang banyak halamannya, tapi ya menurut gua is okay lah, lu luangin waktu lu buat lu dapat uang, lu bisa dapat uang gitu dari saham. Intinya sih lu pelajarin aja satu-satu tadi 5 step tadi. Nah, ini gue bakal rangkum lagi 5 stepnya. Yang pertama itu lu beli buku saham satu aja, contoh lu buat buka pikiran lu gitu. Yang kedua, lu belajar bacaan laporan keuangan. Lu bisa dapetin di websitenya IDX, banyak banget semua laporan keuangan, atau enggak di website perusahaannya juga ada. Yang ketiga tuh lu pahamin 4 poin penting tadi, yaitu price to earning ratio, price to book ratio, net profit margin, sama return of equity. Nah, yang step keempat itu belajar dari YouTube. Dari siapa aja lu bisa belajar. Yang penting mereka tuh emang paham tentang saham gitu. Dan mereka juga seorang investor fundamental. Nah, yang kelima itu lu baca annual report. Step terakhir ini yang paling, menurut gue yang paling makan waktu, karena annual report itu panjang biasanya kan. Cuman kalau lu emang dedikasiin waktu lu buat belajar hal itu, ya gue yakin juga saham pilihan lu itu bisa saham yang bagus dan bisa ngasilin return yang lumayan buat hidup lu ya. Oke, thank you aja. Sekian buat teman-teman yang udah nonton ya. Buat teman-teman yang masih SMA, saran dari gue sih lu terapin apa yang gue bilang ini, karena emang bermanfaat dan gue juga ngerasa hidup gue lebih baik pas gue udah belajar 5 hal tadi ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagi ke teman-teman kalian. Semoga video gue ini bermanfaat.